Sampurasun buat semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Arif Arsid. Dalam kesempatan hari ini saya menyempatkan diri bikin video karena mumpung hari ini hari libur ya, hari Jumat, jadi saya nggak kerja dan saya mau membuat video. Di video kali ini tentang sedikit edukasi ya, itu tentang cara mengurus golok. Dan ini saya hari ini lagi pegang golok ukuran 26 ya, 26 cm, model jengkolan khas bedi luar. Dan ini udah sedikit berkarat ya teman-teman, ini udah kelihatan udah sedikit berkarat, sudah ada getah ya, ada getah. Ini cuman bukan getah sih, cuman habis diasah itu dipegang sama tangan, jadi ada tapak tangan gitu kan, ini seperti ini khas. Dan ini juga ada kayak gini ya. Jadi kalau golok sulangkar itu sebelum kering nggak usah dipegang bilahnya ya teman-teman. Kalau misalkan habis diasah atau habis dibersihkan, usahakan tidak memegang bagian bilah ini. Jadi biarkan kering. Jadi setelah diasah berdiriin ya, jadi dikasih sandaran gitu, jadi misalkan ada tiang atau apa gitu, pohon atau ini diginiin ya, posisinya ditaruhnya seperti ini taruhnya. Setelah golok kering bisa dipegang ya, nggak apa-apa dipegang bilah ya. Sebenarnya juga dipegang bilahnya juga nggak masalah sih, nggak apa-apa gitu, nggak merusak sih, cuman nanti kalau sudah kering kelihatan gitu ya, kelihatan bekas telapak tangan gitu seperti ini. Apalagi kalau tangan kita berminyak. Jadi kalau tangan kita berminyak, dalam kondisi basah kita pegang bagian bilah ini, nanti kita pegang begini ya teman-teman, begini. Nanti setelah kering jadi kelihatan gitu ya. Jadi sulangkernya bagus, sini dari ujung ke sini bagus, cuman di tengah-tengah bekas kita pegang ini nggak ada ya teman-teman, jadi nggak ada sulangkernya, nggak kelihatan. Maksudnya masih kelihatan, cuman kurang bagus gitu ya, karena ada telapak tangan kayak gini gitu, ada bekas megang kayak seperti itu ya. Jadi kalau saya pribadi ya, simple aja kalau untuk mengurus golok, simple aja. Jadi kalau sudah berkarat ya, mata bilahnya tajam. Jadi kalau sudah mata bilah sudah tajam, nggak perlu diasah kembali, cukup kita dengan amplas ya, seperti ini. Saya amplas halus seperti ini. Jadi caranya gampang banget, tinggal kita kalau ada usahakan ya kayu seperti ini dan ini posisinya ada di sini tiang. Kita seperti ini ya, jadi ujung ini dipentulin ke tiang gitu ya, seperti ini. Jadi biar enak kita menggosok bagian bilahnya seperti ini. Jadi cuma digosok-gosok begini aja, cuma gosok-gosok begini aja bagian bilah. Usahakan supaya rata ya, jadi bekas tangan kita hilang. Biasanya ada tempel-tempelan di sini, bekas palu gitu ya, belum hilang, belum keasa bersih. Jadi kita cukup bisa untuk menghilangkannya pakai amplas ya teman, supaya rata. Cukup diamplas saja. Ini kelihatan ya, dari bilah golok ini udah kelihatan kotor seperti ini. Biasanya kalau sudah dibersihkan kayak gini pakai amplas, jangan lupa ini bagian punggungnya kita amplas juga ya, karena ini mengaruh banget. Jadi kalau kita membersihkan bagian punggung, jadi kelihatan netral, ini lebih netral lagi sulangkernya gitu ya. Itu pengalaman saya pribadi ya, jadi saya sedikit berbagi ya sama teman-teman, karena bagi pemula jadi kita belajar bersama-sama ya. Jadi saya juga melihat konten dari teman-teman gimana cara mengurus golok atau gimana.
dan kita juga sering belajar ya, karena sesungguhnya dari segi apapun gitu nggak ada yang lebih suhu gitu ya. Kita sudah seperti ini. Jadi kalau udah di amplas tadi ya nggak kelihatan sulangkarnya ya, nggak kelihatan seperti ini, nggak kelihatan. Ini kita bilas pakai air ya. Saya sudah siapkan air, kita bilas saja secukupnya. Airnya saya disendiri di dalam bilik ya, jadi nggak bisa digeser-geser. Jadi ini dibilas sedikit pakai air. Saya bilas. Kalau sudah dibilas, ini bersihkan dulu, ini juga amplasnya dibersihkan dulu ya pakai air. Jadi kalau udah seperti ini ya, saya udah bilas ini, jadi bagian punggungnya harus diamplas juga ya, seperti ini. Ini sudah bersih ya. Jadi kita bilas lagi pakai air secukupnya. Jadi sebelum ini kering, saya ada pesanan golok lagi. Jadi kita packing golok ke bilah ya. Packing dulu. Jadi mudah-mudahan setelah kita packing, beres packing, goloknya ini sulangkannya sudah kelihatan bagus lagi ya. Ini saya bikin video tanpa dipotong-potong ya, tanpa ini, saya langsung aja ya. Dan ini anak saya Arsid namanya. Arsid. Jadi ini pesanan dari Indramayu, ini dari Indramayu bilah ya, bilah. Dia pesen bilahnya doang, karena kebetulan di sini juga nggak ada tukang buatnya ya, perajinnya agak susah gitu. Walaupun ada, cuman yang perlu golok itu lumayan banyak ya, jadi banyak garap punya orang gitu. Ini bilah, ini pesanan dari bilahnya ke Bukit Tinggi ya, Sumatera Barat kalau nggak salah, Bukit Tinggi. Sulangkarnya lumayan bagus, ini baru diamplas aja ya, baru diamplas kelihatan gini, tapi silo ya, kelihatan matahari karena panas-panas banget di luar. Ini silo ini bagus sulangkarnya kalau udah bersih. Ini udah saya amplas tadi sampai bersih ya. Tuh sulangkarnya, cuman nggak 100% bersih, karena kalau diasah dulu, ditajemin dulu ininya, mata bilahnya biasanya susah kalau bilah gini ya, karena perlu dibikin sarung. Jadi takutnya kalau nanti dibikin sarung, dipegang gini kan takut apa ya, kena tangan gitu ya, kena luka gitu. Jadi mohon maaf ya buat yang pesan, saya nggak tajemin gitu ya ininya, saya takut nanti kan kalau bilah ini kan harus bikin gagang. Kalau saya pribadi kalau bikin gagang itu harus di sama ininya, harus dipegang gini gitu, karena posisinya gini. Jadi gagang di sini kayak gini, dibentuk, sudah dimasukin gitu ya ke dalam gagang. Awas, dalam gagang, biar ngebentuknya sesuai sama goloknya gitu ya. Kalau sudah ditejemin jadi susah kita merapikan gagangnya gitu. Ini
kalau di sini nggak, kalau di tempat lain nggak tahu ya. Ini ada 2 bilah ya, langsung aja kita packing sambil menunggu golok yang ini. Sambil menunggu golok ini kering, dan hari ini langsung kita luncurkan ya. Buat yang sudah order, maaf ya baru bisa dikirim sekarang, karena kemarin saya ada rombongan ya dari Depok, ibu-ibu dari Depok yang mau ke Baduy gitu. Jadi saya bantu ya, saya temenin. Kemarin 1 hari saya ke Baduy Dalam, dan juga salah satu wisata ya di Baduy, yaitu jembatan Gazebo, yang jembatan bambu terpanjang yang banyak di media sosial itu kan. Dan kemarin kita ketemu lagi sama Teh Sarti yang lagi viral di TikTok ya, atau di YouTube. Karena ibu-ibu kebetulan penasaran, pengen mampir ke rumah Neng Sarti. Saya sempat videoin, cuman saya belum bisa upload ke YouTube ya sekarang, karena ribet, harus diedit dulu gitu. Jadi belum ada cocok buat di videonya, musiknya gitu. Karena kan kalau pakai musik susah ya, karena bisa kelanggar hak cipta gitu. Kalau posting langsung kayaknya kurang gitu ya, videonya kurang bagus, karena kita cuma jalan aja di perjalanan untuk menuju Baduy Gazebo ya. Jadi buat teman-teman juga, siapa tuh yang mau ke Baduy, caranya gimana, bisa aja gitu hubungi saya siap membantu ya, membantu teman-teman semua. Ini pindah lagi beda profesi, beda profesi ya. Jadi kita juga bisa membantu teman-teman juga yang keluar Baduy gitu, yang pengen ke Baduy gitu, bisa bantu ya. Jadi ini sudah di packing biar lebih kuat lagi, aman, supaya aman. Kita tambah lagi ya, tambah ini lagi supaya lebih aman. Manong talilitong angan. Kita packing aja dulu sebelum menunggu hasil dari golok yang tadi kita bersihkan. Enggak. Kita usahakan supaya packingnya rapi biar aman ya, sampai ke penerimanya. Jadi kita benar-benar harus packingnya harus rapi.
satu sudah beres ya, kita packing, dan ini ada satu lagi. Dan kita lihat golok yang tadi ya, dari yang kita bersihkan tadi. Setelah kita simpan beberapa menit, sulangkarnya sudah mulai kelihatan ya teman-teman. Tuh, ini sudah bersih lagi sulangkarnya kayak gini. Ini belum kering 100%. Jadi kalau mau lebih kelihatan netral lagi, kalau sudah gini dibilas lagi pakai air. Jadi dari kuning ini dia bisa jadi sampai jadi merah ya. Jadi dibalur aja pakai air gini ya, bilahnya gini kayak gini. Biar merata airnya. Jadi nggak usah digosok lagi pakai amplas ya. Cukup gini aja, dibalur pakai air. Setelah dibalur pakai air, jadi kita diemin aja biar kering lagi. Jadi nanti setelah kering sulangkannya berubah jadi agak merah ya. Jadi nanti dia berubah agak merah sulangkarnya. Di sini mungkin tadi tangan saya kena minyak, agak kena minyak karena di bagian mata bilah ini dia nggak kesentuh air ya. Jadi kayak kayak daun talas ya. Biasanya kalau kena air bilah ini jadi airnya itu apa ya, nggak bisa gitu ya, nggak bisa basah bata bilahnya. Jadi dia ke pinggir aja ya, kayak nggak mau basah gitu kalau ada minyaknya tuh. Jadi teman-teman, ini hasilnya setelah kita tadi bersihkan pakai amplas. Alatnya sederhana banget ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini, seperti baru lagi, karena emang goloknya benar-benar baru ya teman-teman, belum dipakai. Cuman kalau udah dipakai juga, kalau udah berkarat gitu ya, cukup pakai amplas saja cara yang tadi saya praktekin. Jadi dijamin seperti baru lagi ya teman-teman. Oke, jadi mungkin segitu dulu ya video kali ini dari saya. Mudah-mudahan di video ini sedikit membantu buat teman-teman bagi pemula ya, yang sudah beli golok tapi nggak tahu cara merawatnya. Bisa aja kan kalau yang baru beli golok sulangkar itu kan pertama beli didiemin, nggak diasah, nggak diapain, bisa aja berkarat. Jadi kalau teman-teman bingung gimana cara membersihkannya, jadi cukup dengan cara yang saya tadi gunakan ya. Cukup pakai amplas, diamplas bagian bilahnya aja, dibilas pakai air, terus didiemin kayak gini. Nanti ini bersih lagi seperti baru, dan sulangkarnya semakin bagus lagi seperti baru. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Mungkin segitu dulu video dari saya kali ini. Mohon maaf banget bila ada kata-kata salah ya, dan kurang berkenan, katanya sedikit belepotan, mohon dimaklum ya. Sampurasun, salam, ketemu lagi di video berikutnya.